Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Triana, NIM 2220734, Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa. Hakikat bahasa. Bahasa ialah merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara tersebut melalui bahasa yang diungkapkan. Bahasa didasarkan pada studi pemikiran manusia berdasarkan simbol linguistik yang bisa dibentuk oleh pikiran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah kumpulan bunyi-bunyi yang bermakna yang diujarkan dengan tujuan mengungkapkan pikiran. Pada hakikatnya, bahasa ialah bunyi ujar atau lisan. Hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan fakta sejarah bahwa orang atau kelompok masyarakat sejak dahulu kala telah dapat melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa yang telah disepakati bersama secara lisan. Bahasa tulis baru datang kemudian setelah muncul para ahli linguis yang menciptakan lambang-lambang tulis yang juga didasari atas kesepakatan bersama. Kesepakatan masing-masing kelompok atau lingkungan masyarakat yang penggunaan bahasa tersebut. Sifat-sifat lambang bunyi. Sifat-sifat lambang bunyi yaitu 1. Lambang bunyi bahasa yang bersifat arbitrer. Artinya, hubungan antara lambang dengan yang dilambangkannya tidak bersifat wajib, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepsi makna tertentu. 2. Lambang bunyi bahasa bersifat konvensional, artinya setiap penutur suatu bahasa akan mematuhi hubungan antara lambang dengan yang dilambangkannya. 3. Lambang bunyi bahasa itu bersifat produktif, artinya dengan sejumlah unsur yang terbatas namun dapat dibuat satuan-satuan yang hampir tak terbatas. 4. Lambang bunyi bahasa itu bersifat dinamis, artinya bahasa itu tidak terlepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang sewaktu dapat terjadi. Perubahan itu dapat terjadi pada tataran apa saja, baik pada tataran fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikon. Yang tampak jelas biasanya pada tataran leksikon. Pada setiap waktu mungkin saja ada kosakata baru 10 yang muncul, tetapi juga ada kosakata lama yang tenggelam tidak digunakan lagi. 5. Lambang bunyi bahasa itu sifatnya beragam, artinya meskipun sebuah bahasa mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, namun karena bahasa itu digunakan oleh penutur yang beragam yang mempunyai latar belakang sosial dan kebiasaan berbeda, maka bahasa itu menjadi beragam. 6. Lambang bunyi bahasa itu bersifat manusiawi, artinya bahasa sebagai alat komunikasi verbal hanya dimiliki oleh manusia. Sifat-sifat bahasa. Bahasa itu bersifat unik dan universal. Bersifat unik artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Sedangkan bersifat universal artinya ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Ciri-ciri khusus bahasa. Ciri-ciri khusus bahasa ada 2, yaitu 1. Keumuman. A. Setiap bahasa memiliki fonem vokal dan fonem konsonan. B. Setiap bahasa memiliki konstituen untuk menunjuk orang atau kata ganti orang pertama,
Kedua dan ketiga, tunggal dan jamak, tempat, waktu, atau deiksis. C. Setiap bahasa mengalami perubahan. D. Sejumlah kalimat yang dihasilkan dalam setiap bahasa tidaklah terbatas. 2. Kesejagatan khusus. A. Terdapat bahasa yang mengalami konjugasi dan deklinasi. B. Terdapat bahasa yang berafik atau menggunakan imbuhan. C. Ada bahasa yang tidak berafik atau tidak menggunakan imbuhan. D. Frasa aposisi yang dimiliki oleh sebuah bahasa berupa preposisi atau posposisi. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa secara umum adalah sebagai alat komunikasi yang berupa bunyi dan ujaran. Alat ini memiliki kedudukan yang sangat penting. Tanpanya, informasi tidak akan tersampaikan dengan mudah. Fungsi bahasa dibagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi bahasa secara umum. 1. Fungsi bahasa secara umum, yaitu A. Sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Melalui bahasa, kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang ada di dalam hati dan pikiran kita. B. Sebagai alat komunikasi. Saat ini, kita menggunakan bahasa sebagai komunikasi, berarti mempunyai tujuan agar para pembaca atau pendengar menjadi sasaran utama perhatian kepada seseorang. C. Sebagai alat berintegrasi sosial dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan itu sesuai situasi dan kondisi yang dihadapinya. D. Sebagai alat kontrol sosial yang mempengaruhi sikap, tingkah laku, serta tutur kata seseorang. Kontrol sosial dapat diterapkan pada diri sendiri dan masyarakat. 2. Fungsi bahasa secara umum, yaitu A. Hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Manusia tidak terlepas dari hubungan komunikasi. Komunikasi yang berlangsung dapat memakai bahasa formal dan non-formal. B. Mewujudkan seni. Bahasa yang dapat dipakai untuk mengungkapkan perasaan melalui media seni, khususnya dalam hal sastra. Hal ini diperlukan pemahaman yang mendalam agar bisa mengetahui makna yang ingin disampaikan. C. Mengeksploitasi iptek, ilmu pengetahuan teknologi. Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia akan selalu didokumentasikan supaya manusia lainnya dapat juga mempergunakannya dan melestarikannya demi kebaikan manusia itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.